Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aprilianti Pratiwi. Kali ini pada mata kuliah Komunikasi Perubahan Sosial. Pada mata kuliah Komunikasi Perubahan Sosial ini, saya akan membawakan materi mengenai agen perubahan sosial. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep komunikasi perubahan sosial. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori pendekatan dan model komunikasi perubahan sosial. Mahasiswa mampu mendesain program dan model komunikasi perubahan sosial. Mahasiswa mampu menggunakan teknik dasar komunikasi untuk perubahan sosial di masyarakat. Mahasiswa mampu untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks perubahan sosial dan memiliki kemampuan melakukan analisis, pemantauan, evaluasi, dan penilaian efektivitas program dan media komunikasi untuk perubahan sosial. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan aktor-aktor perubahan sosial. Siapa sih agen perubahan sosial? Agen perubahan merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi target atau sasaran dalam rangka melakukan perubahan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu salah satunya tokoh dari agen perubahan sosial itu adalah kamu. Ya kamu, mahasiswa. Apa sih pengertian agen perubahan sosial? Menurut beberapa ahli, pengertian agen perubahan sosial adalah Suryono Sukanto menjelaskan bahwa agen perubahan sosial adalah pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut, yaitu dinamakan agents of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Menurut Havelock dalam Nasution, agents of change adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi berencana. Menurut Robbins dan Coulter dalam Supriyanto, agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalisator dengan mengelola perubahan yang terjadi. Sedangkan menurut Griffin dan Parek dalam Wibowo, agen perubahan adalah orang profesional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok dalam merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran fokus pada masalah, merencanakan tindakan yang dimaksud untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha terencana. Nah, berdasarkan dari definisi atau pengertian agen perubahan sosial tersebut, dapat dikatakan bahwa agen perubahan adalah orang, baik itu dari dalam suatu kelompok masyarakat tertentu atau di luarnya, yang ingin melakukan suatu perubahan dari yang tadinya menjadi apa, khususnya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Bagaimana sikap agen perubahan sosial? Agen perubahan sosial memerlukan suatu sikap dalam menggerakkan dan menyebarluaskan proses perubahan dengan usaha yang dilakukan dalam pembangunan di suatu masyarakat. Terdapat 3 sikap dari seorang atau sekelompok agen perubahan sosial. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Yang kedua adalah optimis. Yang ketiga adalah menjadi panutan. Bagaimana fungsi agen perubahan? Agen perubahan berfungsi sebagai penghubung atau katalis, yaitu menggerakkan suatu masyarakat untuk melakukan perubahan. Kemudian fungsi yang kedua adalah memberikan solusi atau solution giver, memberikan solusi dalam suatu pemecahan masalah yang terjadi. Yang ketiga adalah memberikan pertolongan atau proses helper, sebagai tokoh yang membantu dalam proses perubahan. Yang keempat, fungsi dari agen perubahan adalah sebagai sumber-sumber atau resource linker, yaitu penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Lalu, apa tugas agen perubahan? Tugas agen perubahan adalah menciptakan keinginan perubahan di dalam masyarakat, juga menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien-kliennya,
menjalin dan membina hubungan dalam rangka melakukan perubahan, mendiagnosa permasalahan yang dihadapi masyarakat, melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan menjadi suatu tindakan yang nyata, dan menjaga stabilitas perubahan. Seorang agen perubahan sosial juga harus memiliki etika. Apa etika dari agen perubahan sosial? Etika yang harus ada pada seorang agen perubahan sosial adalah sebagai berikut. Seorang agen perubahan sosial harus memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian, ia juga harus bertanggung jawab terhadap profesionalisme dalam mengembangkan dan kompetensi. Kemudian, ia juga harus bertanggung jawab terhadap klien dan pihak-pihak lain. Dan ia juga harus bertanggung jawab terhadap profesinya, serta harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Bagaimana peranan agen perubahan? Agen perubahan berperan untuk mengembangkan kebutuhan perubahan pada kliennya, menciptakan hubungan pertukaran informasi yang baik, menganalisis masalah klien, menumbuhkan niat perubahan pada kliennya, menerjemahkan niat klien ke dalam tindakan, dan mencapai hubungan yang berulang-ulang. Jadi, seorang agen perubahan tidak hanya mengembangkan kebutuhan untuk perubahan pada kliennya, tapi juga memberikan informasi yang terbaik terhadap kliennya, menganalisis permasalahan klien, lalu menumbuhkan niat dengan seniat-niatnya untuk merubah kondisi klien yang tadinya tidak bagus menjadi bagus, dan juga menerjemahkan niat klien itu ke dalam sebuah tindakan dan mencapai hubungan yang berulang-ulang. Berikut adalah jenis-jenis agen perubahan, yaitu agen perubahan internal, agen perubahan eksternal, dan agen perubahan internal eksternal. Lalu, bagaimana perbedaan antara agen perubahan internal dan agen perubahan eksternal? Agen perubahan internal adalah agen-agen perubahan yang terdapat dalam organisasi tersebut, atau agen-agen yang merupakan bagian dari masyarakat yang ingin mengalami perubahan. Contoh dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi adalah agen perubahan internal merupakan manajer atau staf khusus dalam organisasi serta tim khusus untuk memimpin adanya perubahan. Jadi, agen-agen ini adalah memang berasal dari tubuh organisasi atau kelompok tersebut. Sedangkan agen perubahan eksternal adalah konsultan atau orang ahli dari luar organisasi untuk memimpin adanya perubahan. Jadi, agen perubahan eksternal ini adalah orang di luar kelompok atau orang di luar organisasi yang diminta atau orang tersebut yang menyodorkan dirinya untuk membantu melakukan perubahan terhadap kelompok ini. Baik agen perubahan internal ataupun agen perubahan eksternal masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk agen perubahan internal, kelebihannya adalah mereka dapat menguasai permasalahan dengan lebih mendalam lagi, karena mereka adalah bagian dari organisasi tersebut. Dan juga mereka memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar, karena mereka adalah bagian dari manajemen. Sedangkan kekurangannya adalah mereka seringkali kurang objektif dalam melihat permasalahan. Subjektivitasnya tinggi dan inisiatifnya kurang. Untuk agen perubahan eksternal, kelebihannya adalah mereka lebih objektif dalam melihat keadaan organisasi, mengedepankan strategi, dan memiliki kebebasan lebih tinggi dalam memimpin perubahan. Sedangkan kekurangan dari agen perubahan eksternal ini adalah kurangnya dalam menguasai permasalahan secara detail. Nah, demikianlah mengenai agen perubahan sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.